Assalamualaikum Ananda semuanya, welcome to wonderful world of science when science can be fun. And today's chapter is we will learn about biotechnology chapter 1. Di bab ini kita akan belajar banyak sekali tentang apa sih itu bioteknologi. Nah, pernah tidak ya Ananda mendengar istilah tentang bioteknologi? Atau mungkin Ananda pernah menjumpai beberapa produk yang akan kita lihat setelah ini. Kita lihat dulu. Oke. Nah, pernah tidak ya Ananda menjumpai produk-produk di atas? Besari rasa Ananda sudah pernah ya menjumpai beberapa atau mungkin salah satu dari produk-produk di atas. Nah, mereka adalah salah satu contoh dari produk bioteknologi. Oke, dan kemudian di bab ini kita akan belajar banyak nih tentang apa itu bioteknologi dan bagaimana menghasilkannya. Kita juga akan belajar beberapa istilah nih seperti fermentasi, agen biologi, dan macam-macam dari bioteknologi modern. Nah, di mind mapping atau peta konsep yang akan kita pelajari di bab bioteknologi ini, antara lain yang pertama adalah meliputi bioteknologi pangan, kemudian definisi dan jenis bioteknologi, ada juga proses cloning dan rekayasa genetika, serta dampak positif dan negatif bioteknologi ini bagi lingkungan. Di chapter 1 kali ini kita akan mempelajari dulu nih sejarahnya bioteknologi itu bagaimana, definisi dari bioteknologi itu apa, kemudian contoh-contoh produknya apa saja, serta kita akan membandingkan kalau sekarang ini kita mengenal dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Ananda pasti sudah tidak asing lagi nih dengan gambar produk yang ada di sebelah kiri. Ada roti, ada tempe, kemudian ada yogurt, ada juga insulin sintetis, dan yang ada di bawahnya itu adalah domba doli. Nah, gambar-gambar tadi itu adalah beberapa contoh produk bioteknologi. Nah, lalu bagaimana nih cara membuatnya? Ya, kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu dari kata bio dan juga teknologi. Bio itu berarti adalah makhluk hidup. Sedangkan teknologi, apakah teknologi itu selalu diasumsikan dengan gadget seperti yang Anda punya? Nah, ternyata tidak ya. Jadi teknologi itu adalah semua alat yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Dengan kata lain, teknologi ini bisa juga diartikan sebagai alat-alat yang dapat mempermudah aktivitas manusia. Ya, nah lalu kemudian apa nih artinya bioteknologi? Jika dua kata ini digabungkan, maka akan menghasilkan satu arti, yaitu bioteknologi adalah menghasilkan barang atau mungkin jasa yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, sehingga memang dengan kata lain, bioteknologi ini memanfaatkan organisme hidup atau memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah dari bioteknologi itu sendiri. Ternyata bioteknologi ini sudah dikenal sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Ternyata nenek moyang kita zaman dahulu itu sudah mengenal bioteknologi ini. Lalu digunakan untuk apa nih bioteknologinya? Nah, bioteknologinya digunakan sebagai salah satu cara untuk mengawetkan makanan dengan secara tidak sengaja pastinya. Nah, mengawetkan makanan untuk apa? Ternyata pembuatan yogurt, kemudian pembuatan roti, itu sudah dikenal oleh nenek moyang kita zaman dahulu dengan memanfaatkan jamur dan bakteri yang bisa ditemukan di beberapa bahan makanan.
Nah, kemudian pada tahun 1857 istilah fermentasi ditemukan oleh seorang ilmuwan yaitu Louis Pasteur ya. Jadi istilah fermentasi mulai dikenal waktu itu. Dilanjutkan dengan abad 19 ya, dengan berbagai macam penelitian organisme hidup seperti jamur dan bakteri yang awalnya pemanfaatannya memang sebagian besar adalah untuk mengawetkan makanan melalui proses fermentasi, tapi di abad 19 sudah ada penelitian nih. Ternyata jamur dan bakterinya dapat digunakan juga untuk penyuburan tanah dan juga pemberantas hama. Ya, kemudian dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembang pula juga bioteknologi molekuler, ya, itu memunculkan beberapa teknik, yaitu salah satunya rekayasa genetika. Ini yang menjadi pionir, ya, menjadi pionir teknik bioteknologi modern yang bisa menghasilkan berbagai macam produk bioteknologi, sehingga produk bioteknologi tidak hanya terbatas saja di produk berupa makanan. Nah, selanjutnya apa saja sih sebenarnya jenis-jenis bioteknologi? Tadi kita sudah tahu ada tempe dan juga insulin buatan. Apakah mereka sama ataukah serupa? Nah, ternyata ada dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional atau yang biasa kita kenal juga dengan bioteknologi tradisional, dan juga ada bioteknologi modern. Kemudian tekniknya nih, apa saja? Nah, untuk bioteknologi konvensional dan modern terdapat perbedaan dari segi teknik. Bioteknologi konvensional itu menggunakan teknik fermentasi, sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknik DNA rekombinan. Ya, dengan kata lain, di bioteknologi modern ini sudah ada rekayasa, ya, atau apa istilahnya, memodifikasi sifat dari suatu makhluk hidup. Tetapi kalau yang bioteknologi konvensional, karena tekniknya sangat sederhana, yaitu menggunakan teknik fermentasi, sehingga memang tidak mengubah sifat asli dari makhluk hidup yang berperan di situ. Nah, kemudian di campur tangan manusia, ya, di bioteknologi konvensional manusia tidak mengubah sifat asli agen biologisnya. Berbeda halnya dengan bioteknologi modern yang mana memang sudah ada teknik rekayasa genetika di situ, bisa dirubah sifatnya, ya. Kemudian di bioteknologi konvensional sendiri, jenis produknya itu hanya terbatas di bidang pangan saja karena memang tekniknya hanya fermentasi. Tetapi bioteknologi modern itu lebih bervariasi produknya karena memang rekayasa genetika ini luas sekali cakupannya. Semisalkan ada hormon sintetis seperti hormon insulin sintetis atau humulin, dan juga ada GMO atau genetic modified organism atau makhluk hidup transgenik atau rekayasa genetika. Oke, Ananda, setelah kita mendengarkan materi tentang bioteknologi tadi, kita akan mencoba untuk mereview materi dengan 3 pertanyaan kuis singkat ya. Nanti pertanyaan akan muncul di layar, kemudian Ibu akan menghitung dari 1 sampai 5 ya, dan kemudian Ananda mencoba menjawab. Baru di slide berikutnya akan kita coba bahas apakah jawaban Ananda tadi sudah tepat atau belum. Kita mulai ya, sudah siap? Yuk, 1, 2, 3. Oke, pertanyaan pertama dari gambar yang tersaji pada slide berikut ini, mana ya yang merupakan produk dari hasil proses bioteknologi? Yuk, Besari hitung sampai 5. Silakan Ananda bisa memilih mana yang merupakan contoh produk bioteknologi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ananda, jawabannya adalah tempe. Jadi Ananda yang sudah memilih jawaban tempe, good job. Nah,
Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa tempe itu adalah salah satu dari produk bioteknologi konvensional. Mengapa demikian? Karena pada proses pembuatannya tempe itu memerlukan jamur. Ya, untuk apa? Merekatkan bahan dasar tempe yaitu kedelai. Berbeda halnya dengan tahu. Tahu pada proses pembuatannya tidak memerlukan agen biologis atau makhluk hidup. Seperti itu. Kita menuju ke nomor selanjutnya. Sudah siap? Yuk kita menuju ke nomor selanjutnya. Oke, di nomor selanjutnya. Di sini ada humulin atau insulin sintetis. Kira-kira teknik yang digunakan untuk menghasilkan produk yang ada di sebelah kiri ini apa ya? Bu Sari hitung dari 1 sampai 5. Sudah siap Ananda? 1, 2, 3, 4, 5. Kita cross check setelah ini. Yuk. Oke, Ananda yang menjawab rekayasa genetika adalah teknik yang digunakan untuk memproduksi insulin atau humulin. Sudah sangat tepat ya, good job. Nah, kenapa demikian? Seperti yang kita tahu, untuk menghasilkan insulin itu membutuhkan gen yang untuk mengkode atau menghasilkan insulin itu sendiri. Nah, gen ini nanti akan disisipkan ke bakteri. Fungsinya untuk apa nih? Kenapa disisipkan ke bakteri? Supaya nanti bakteri ini dapat memperbanyak dirinya sehingga otomatis insulinnya juga akan diperbanyak. Di sini dihasilkan hasil makhluk transgenik yaitu bakteri yang dapat mengandung gen pengkode insulin. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bahas di materi tentang bioteknologi modern. Oke, good job untuk Ananda. Terakhir, kita akan menuju ke pertanyaan yang terakhir. Sudah siap, Ananda? Yuk, kita langsung menuju ke pertanyaan yang terakhir. Oke, kita menuju ke pertanyaan yang terakhir. Ya, yaitu tentang pernyataan mana yang benar tentang bioteknologi modern. Ya, apakah manusia hanya menggunakan proses yang terjadi dalam suatu organisme atau makhluk hidup tanpa melakukan manipulasi, atau manusia melakukan rekayasa proses, termasuk di sini adalah perubahan atau rekayasa di genetikanya. Bu Sari hitung sampai 5, siap-siap ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah pernyataan yang kedua yang paling benar ya. Memang untuk bioteknologi modern ini manusia itu membantu memanipulasi karakteristik gen suatu makhluk hidup yang pastinya itu juga akan merubah sifat dari makhluk hidup tersebut. Begitu ya. Ananda yang sudah menjawab pernyataan yang kedua, bagus sekali, good job ya. Ananda sudah betul. Nah, yuk sekarang kita menuju ke pembahasan berikutnya. Nah, kira-kira dari 3 pertanyaan tadi, Ananda sudah bisa menjawab betul berapa pertanyaan ya? Semoga bisa menjawab betul semua pertanyaan yang disajikan. Nah, di sini kita review sedikit nih tentang materi kita hari ini yang ada 3 poin yang mau Bu Sari tekankan di sini. Jadi ada yang pertama, yaitu pengertian dari bioteknologi itu sendiri, yaitu pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang pastinya bermanfaat bagi manusia. Ya, terdapat juga 2 macam bioteknologi, yaitu bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Ya, kemudian tekniknya yang mau bisa ditekankan ya. Bioteknologi konvensional menggunakan teknik fermentasi, sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknik rekayasa genetika. Oke, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Oke, that's all for today. I hope that it can be useful for you. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk Ananda semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, and see you on next material. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.